Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau meminta ketua kelas untuk berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran kita, Ibu bakalan ngabsen satu persatu terlebih dahulu. Oke, Andika ada? Arjuna? Imamatul Iklima? Olivia? Oke, baik, berarti hari ini semuanya hadir ya. Baik, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, ada yang mau memberikan motivasi terlebih dahulu? Ada? Oke, Sukri, mantap. Sukri, boleh? Kalau Sukri memberikan motivasi? Iya. Depan sini boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi teman-teman semuanya, kita dalam belajar ini harus bersungguh-sungguh supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Dan tidak ada usaha yang mudah untuk hasil yang indah. Ya. Ya, dari saya. Ya, kata motivasi dari Sukri hari ini manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Tidak ada usaha yang mudah untuk hasilnya. Iya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil atau tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sama aja. Oke, boleh. Nah, terima kasih untuk Sukri yang sudah memberikan motivasi hari ini. Oke, motivasi sudah. Sekarang Ibu mau nanya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Iya, kita sudah mempelajari pengertian dari pendapatan nasional. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sih pendapatan nasional itu jika dicari menggunakan 3 metode. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu minta kalian melakukan literasi 10 menit aja. Sebelum kita memulai pelajaran sambil mempersiapkan alat tulis kalian semuanya. Bisa? Oke, saya beri waktu untuk kita literasi sebentar. Yuk, silakan. Oke, sudah? Cukup literasinya? Oke. Salsa, baca apa? Pendapatan nasional PDB, PNP, sama MN. Oke, 3 metode pendapatan nasional ya? Ya, oke. Salsa baca mengenai materi kita sebelum materi kita dimulai ya. Salsa baca 3 metode pendekatan nasional. Bagus. Sebelum saya memulai berarti dia sudah mencari tahu dulu nih apa aja informasi yang bakalan saya sampaikan. Baik, literasinya sudah selesai, kita masuk ke materi kita. Materi kita hari ini kita akan menghitung serta menganalisis pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Baik, sebelum masuk ke materinya, ini ada kompetensi inti, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3-nya pengetahuan, KI 4-nya keterampilan. Baik, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
Kompetensi dasar kita menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, indikatornya yang 3.12 ya, menghitung serta menganalisis konsep pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Oke, nah tujuan pembelajaran. Jadi setelah belajar ini, peserta didik dapat menghitung pendapatan nasional serta menganalisis konsep pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pengeluaran, lalu pendekatan pendapatan. Bisa dibaca? Saya. Oke, kriteria ketuntasan maksimalnya 75. Oke, metode perhitungan pendapatan nasional. Ada berapa? Ada berapa tadi? Iya, ada 3. Gimana cara menghitungnya, Bu? Bagaimana kami bisa mengetahui pendapatan nasional melalui 3 pendekatan? Nah, sebelum itu Ibu minta kalian melihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 semester ganjil. Hari ini kita akan mempelajari tentang 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk apa kita mempelajari penghitungan pendapatan nasional? Jadi menghitung jumlah pendapatan nasional adalah salah satu cara untuk mengevaluasi ekonomi sebuah negara. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang sudah Ananda semua saksikan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Jadi Ibu yang nanya nih? Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti Ibu yang nanya. Jadi, pendekatan apa saja yang bisa kita gunakan dalam menghitung pendapatan nasional? Yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Pengeluaran. Oke, pendekatan produksi. Bagaimana cara kita menghitung pendekatan produksi? Dengan apa? Dengan apa, Zaki? Zak? Dengan apa? Menjumlahkan apa? Iya, pintar. Tanganlah buat Zaki. Kira Zaki tidur tadi. Iya. Jadi pendekatan produksi, pendekatan ini dilakukan dengan cara menambahkan nilai tambah atau value added dari barang yang diproduksi tersebut. Tinggal menambahkan aja. Mudah sepertinya. Oke, yang kedua pendekatan. Apa pendekatan pendapatan, Andika? Pendekatan yang mana kita? Iya, Arjuna? Pendekatan pendapatan? Iya, karena dia pendekatan pendapatan, maka yang kita jumlahkan itu adalah pendapatan yang kita terima, ya pendapatan masyarakat, benar. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, bisa jadi masyarakat, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu, iya dalam waktu 1 tahun. Apa yang kita tambahkan? Iya, wage, rent, interest, profit. Hasil jumlah wage, rent, interest, profit dapatlah pendapatan nasional. Lanjut, pendekatan yang ketiga. Pendekatan apa? Pengeluaran. Apa itu pendekatan pengeluaran, Ima? Iya, berarti yang kita jumlahkan? Iya, pintar. Yang kita jumlahkan itu pengeluarannya. Apa aja pengeluaran yang kita jumlahkan? Expenditure, ekspor, dan impor. Jadi pendekatan pengeluaran dengan cara kita menjumlahkan pengeluarannya. Ada apa aja pengeluarannya? Ada consumption, ada investasi, ada government expenditure, ada pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Lalu ditambah dengan ekspor dan impor. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa Salsa?
Bagaimana jika suatu negara tidak terjadi ekspor dan impor? Bagaimana jika suatu negara itu tidak melakukan ekspor dan impor? Kira-kira gimana? Sedangkan di pendekatan pengeluaran ada ekspor dan impor kan? Gimana caranya? Ada yang tahu? Yang tahu dapat goceng lah. Langsung tegak kepala Zaki dengar goceng. Gimana caranya kalau tidak ada ekspor impor? Ya udah, nggak usah kita tambahin ekspor impornya. Tinggal kita tambahin aja consumption, investasi, sama government expenditure. Emang ada Bu negara yang tidak melakukan ekspor impor? Ada. Contohnya kayak Zimbabwe. Terus Angola ya? Iya, itu tidak melakukan ekspor impor. Jadi cara mereka menghitung pendekatan pengeluarannya ya udah mereka hanya menambahkan consumption tanpa ada ekspor dan impor. Baik, sampai sana paham? Paham? Paham ya? Oke, hasil dari penjumlahan tadi itu dapatlah nilai dari pendapatan nasional. Baik semuanya, boleh keluarin HP-nya. Ini ada pendalaman materi. Kalau misalnya untuk mendalami materinya lebih, kalian bisa scan barcode pakai HP kalian. Nanti muncul materinya, bisa dipelajari secara pribadi. Zaki? Ya nggak ada paket. Ada lah ya, pakai wifi sekolah ya. Udah keluar semua? Yang nggak keluar berarti nggak ada paket. Nanti ibu kirim lewat WA deh. Bisa semua ya? Bisa? Bisa. Baik, coba diperhatikan. Ada gambar apa nih? Gambar apa tuh? Rumah Harry Potter. Jadi ibu melambangkan ini sebuah negara. Negaranya belum ada nama nih. Perlu kita kasih nama nggak kira-kira negaranya? Apa nama negaranya? Wakanda. Wakanda? Nggak ada nama lain? Dari Zaki, dari Andika masukannya Wakanda. Dari Zaki ada Zaki? Masukan kira-kira negara apa? Zaki country. Wakanda. Wakanda, sepakat nih Wakanda. Oke, ini kalian yang ngasih nama ya. Jadi yang kita lihat sini adalah negara Wakanda. Negara Wakanda. Jadi negara Wakanda ini pada tahun 2019 dan tahun 2020 dia ingin menghitung pendapatan nasional negara mereka menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan produksi, lalu pendekatan pendapatan, dan menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi negara Wakanda ini pengen tahu gimana sih pendapatan nasional mereka jika menggunakan 3 pendekatan. Sampai sini paham? Paham? Jadi ibu pengen kalian diskusi sama teman kelompoknya. Satu kelompok berarti terdiri dari 5 ya. Kita ada 15 hari ini. Berarti satu kelompok ada 5. Ibu minta kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Baik, tadi kan katanya negara Wakanda ini pengen tahu pendapatan negara mereka. Ada tahun 2019, ada tahun 2020. Berarti di sini membutuhkan kemampuan kalian untuk menganalisis bagaimana sih pendapatan negara tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sebelum kalian menganalisis, apa yang harus kalian kerjakan pertama? Cari pendapatan nasional untuk tahun yang belum diketahui. Iya, kalian cari dulu pendapatan nasional, berarti kalian harus hitung dulu pendapatan nasionalnya tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa. Setelah dapat pendapatan nasional tahun 2019, tahun 2020, kalian baru menganalisis bagaimana nih keadaan pendapatan nasional pada tahun kedua tahun tersebut. Paham? Paham? Yakin ya paham? Paham. Baik, jadi saya ada lembar kerja. Ini dikerjakan secara kelompok. Ini saya bagikan lembar kerjanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silahkan bentuk kelompok. Kalian di mana? Oke, kelompok 1 itu mencari pendapatan nasional negara C menggunakan pendekatan pendapatan. Kelompok 2 menggunakan pendekatan
Pengeluaran kelompok 3 menggunakan pendekatan produksi. Sudah, boleh dikerjakan. Analisis produksi juga ya? Analisisnya juga apa enggak? Ya, analisis. Jadi, kalau sudah, kan udah cuma ya hitungannya. Ya, kalian analisis, kalian lihat kira-kira bagaimana pendapatan nasional negara Wakanda ini tahun 2019-2020. Ini berapa hasilnya? Pendekatan pengeluaran, rumusnya apa? Ya, tambah C itu apa? C itu konsumsi kan? Nah, cari konsumsi mana? Ini konsumsi. Kan yang belum diketahui tahun 2019. Berarti dicari tahun 2019 konsumsi 2.800. Terus apa lagi? Investasi. Iya, investasi. Investasi mana? Investasi. Tinggal ditambahkan. Sudah? Siapa mau presentasi dulu? Bisa kita presentasi nih? Sudah selesai semua? Oke, boleh kelompok Rizky. Oke, kita beri kesempatan sama kelompoknya Rizky. Nama kelompoknya apa, Ki? Oke, kata Rizky kelompoknya namanya Marco Polo. Kita beri kesempatan kepada kelompok Marco Polo untuk presentasi. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini ada hasil diskusi kami mendapatkan rumus, yaitu berupa Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah lagi dengan X kurang M, yaitu hasilnya Y sama dengan 2.800 ditambah 1.000 ditambah lagi dengan 1.800 ditambah 750 kurang 550, yaitu hasilnya Y sama dengan 500 5.500 5.800. Oke, boleh terus di situ. Oke. Itu juga kami juga ada hasil analisis, yaitu akan disampaikan oleh Siska. Baiklah, saya akan menganalisis hasil kerja tentang pendapatan pengeluaran. Berdasarkan hasil perhitungan, pendapatan dengan menjumlahkan konsumsi bisa dilambangkan dengan C, investasi bisa dilambangkan dengan I, pengeluaran pemerintah bisa dilambangkan dengan W, dan sektor luar negeri, ekspor atau impor. Pengeluaran besarnya pendapatan nasional negara sebesar 5.800 dalam triliun untuk tahun 2019. Sedangkan pendapatan negara C mengalami peningkatan sebesar 200 dalam triliun pada tahun 2020 sebesar 6.000 dalam triliun. Hal ini dilihat dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan faktor luar negeri yang meningkat di tahun tersebut. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Paham? Dengan cara apa tadi, Ki? Kita untuk mendapatkan pendapatan nasionalnya, Ki? Menambahkan apa? Konsumsi? Terus ada ekspor dan impor. Oke, jawabannya benar. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Rizky. Oke, benar ya jawabannya ya. Konsumsi ditambah investasi tambah government, ekspor dan impor. Hasilnya 5.800. Baik, dilanjut kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan upah, sewa, bunga, dan profit menggunakan pendekatan pendapatan
Tadi kan mereka Bang Boni menjelaskan tentang penghitungan pendekatan pendapatan. Alhamdulillah di situ saya telah memahami sedikit demi sedikit. Tapi ada sedikit melintas di pikiran saya, yaitu jika pendapatan ekonomi Indonesia meningkat, kebijakan atau strategi pendapatan apa yang telah dilakukan pemerintah? Oke. Bisa dilihat dari segi upah, bunga, laba, impor, ekspor, dan yang lainnya. Ibu jelasin, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Kita lihat dari sini aja. Kita lihat dari impor ekspornya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zaki sama kelompoknya Salsa tadi belum ya? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zaki, untuk kelompoknya Salsa. Oke, paham semua ya? Paham ya? Oke, sampailah kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Mengetahui peningkatan setiap tahunnya pendapatan dari suatu negara. Oke, kata Salsa, kesimpulannya kita bisa mengetahui pendapatan nasional menggunakan pendekatan apa tadi? Ya, 3 pendekatan ya, dari tahun ke tahun. Paham ya semuanya? Sulitkah pelajaran ekonomi? Sulit pelajaran ekonomi? Tidak. Sebenarnya nggak sulit sih. Kalau kalian paham dasarnya, kan pendapatan pengeluaran itu kan dihitung berdasarkan pengeluaran negara, pendapatan negara, produksi negara. Jadi ya tinggal menjumlahkan aja, udah ada rumusnya. Yang penting kalian tinggal hafalin aja rumusnya. Cara mencari pendekatan pengeluaran itu dengan apa? Produksi seperti apa? Terus pendapatan seperti apa? Baik, Ibu ada evaluasi pembelajaran. Si lembar kerjanya bisa dikerjakan masing-masing. Untuk hari ini, alhamdulillah pelajaran kita mengenai metode pendapatan nasional sudah selesai. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya rasa semuanya sudah mengerti. Untuk hari ini sampai di sini dulu kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menelaah manfaat pendapatan nasional. Jadi tolong dibaca bukunya mengenai manfaat pendapatan nasional. Jadi minggu depan kita udah tinggal lanjut aja. Kalian sudah paham semuanya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.